Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadewi, kelas MI 4B NIM 18005102048, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah aplikasi penjualan online berbasis website pada toko pakaian. Namun, sebelum saya melanjutkannya, saya akan menjelaskan latar belakang saya memilih aplikasi ini dan membangun aplikasi ini. Sistem penjualan melalui internet sedang berkembang sangat pesat, apalagi di masa pandemi virus corona ini. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi internet sebagai suatu strategi perusahaan dalam menawarkan produk kepada seluruh konsumen tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Mulai dari perusahaan besar hingga perusahaan kecil telah menjadikan sistem penjualan secara online sebagai sarana penjualan yang murah dan terjangkau. Pakaian telah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat modern saat ini. Banyak orang yang berlomba-lomba agar terlihat fashionable baik di sosial media maupun di dunia nyata. Tetapi saat ini masih banyak toko yang menjual perlengkapan pakaian seperti baju dan celana hanya secara konvensional atau sama sekali tidak memanfaatkan sosial media ataupun media internet lainnya. Sedangkan banyak orang yang saat ini lebih sering melakukan transaksi penjualan melalui internet dibandingkan konvensional. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirancanglah sebuah website sebagai media sarana penjualan pakaian secara online. Untuk nama websitenya sendiri, saya memilih kata modela, berasal dari kata model yang artinya adalah ragam. Selanjutnya, saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang telah saya rancang. Sebelum itu, perlu Anda ketahui bahwa website yang optimal itu terbagi menjadi dua, yaitu halaman user atau front end, dan yang kedua adalah halaman admin atau back end. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan dari halaman user terlebih dahulu. Sebelum itu, saya harus memastikan bahwa sam pipi saya telah dihidupkan. Saya klik sam pipi. Dibuktikan dengan warna hijau pada bagian Apache, MySQL, dan FileZilla. Kemudian saya membuka website saya dengan bantuan Google Chrome. Saya klik Google Chrome. Kemudian pada bagian Google Chrome saya klikkan localhost, di mana website saya tersimpan. Kemudian saya pilih klik Modela Indonesia. Modela Indonesia adalah nama dari website saya sendiri. Saya klik Modela Indonesia. Ini adalah tampilan awal atau tampilan pertama kali ketika user mengakses website saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan per bagian-bagian tampilan. Yang pertama adalah bagian header. Pada bagian header ini terdapat beberapa menu yang bisa diklik. Yang pertama adalah menu search produk, digunakan untuk mencari kata atau mencari produk berdasarkan keyword. Yang kedua adalah menu home untuk menuju tampilan awal atau tampilan yang saat ini saya sedang presentasikan. Yang ketiga adalah menu kategori, di mana ketika kita klik akan muncul produk berdasarkan kategori yang kita klik. Yang keempat adalah menu panduan pembelian atau panduan pembayaran. Dan yang terakhir adalah menu login. Ketika kita ingin mengakses website saya, kita harus login terlebih dahulu. Yang kedua adalah bagian gambar slide. Ini digunakan untuk menarik perhatian pengunjung atau user, di mana gambar ini akan berganti secara otomatis dengan rentang waktu 30 detik sekali. Yang ketiga adalah tampilan body atau berisi produk-produk yang ditawarkan. Ada gambar produk, ada nama produk, dan ada harga produk. Dan yang terakhir adalah bagian footer. Bagian footer ini berisi informasi-informasi website saya, di mana ada informasi pribadi, ada akun sosial media, ada layanan yang bisa diklik, ada kontak us, ada produk-produk kategori produk juga yang bisa diklik, dan ada komentar. Itulah penjelasan dari bagian-bagian halaman home atau halaman awal ketika pertama kali user mengakses website saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan menu-menu yang telah saya jelaskan tadi. Sebelum itu, saya akan menampilkan detail produk dari website saya. Saya memilih salah satu produk, saya memilih pocket blazer pink, kemudian saya klik gambarnya. Inilah tampilan yang akan muncul, tampilan detail produk dari website saya, di mana pada tampilan ini terdapat nama produk, harga produk, jumlah barang yang akan kalian pesan, ini button pesan, ini syarat ketentuan ketika memesan barang, dan yang terakhir ini adalah detail-detail produk yang ditawarkan.
Dan di bawah juga ada barang-barang atau produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, masih terdapat footer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari menu kategori. Di kategori ini ada atasan wanita, jumpsuit, mini dress wanita, dan outerwear. Saya mengklik kategori atasan wanita. Ketika saya klik, inilah yang akan muncul. Ini sangat membantu user sekali ketika mencari produk yang diinginkan dengan cepat. Selanjutnya, saya akan mengklik menu panduan. Ini berisi tampilan, panduan, pembayaran, atau panduan cara pemesanan melalui website saya, di mana ada nomor rekening saya di sini. Dan terakhir, ini adalah menu halaman login. Menu halaman login ini digunakan ketika user ingin melakukan pemesanan barang di website saya. Saya klik halaman loginnya. Ini adalah tampilan halaman form login ketika user mengklik menu login pada website saya, di mana pada tampilan ini terdapat username, password yang bisa user isikan dengan username dan password yang terdaftar sebagai user. Dan ini juga terdapat button login dan button batal. Selain itu, jika user belum mempunyai akun, user bisa mendaftar dengan mengklik buat akun user. Klik buat akun user. Dan inilah tampilan daftar saat user mengklik buat akun user, di mana di sini ada nama, username, password yang bisa user isikan untuk mendaftar akun. Selain itu, di sini ada menu silahkan login kembali ketika user sudah memiliki akun. Demikianlah penjelasan dari front end atau tampilan halaman user. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari halaman admin atau backend pada website saya. Di mana ketika kita ingin masuk ke halaman admin, kita menggunakan form login yang sama pada saat kita masuk ke halaman user. Tetapi di sini yang membedakannya adalah di sini kita mengisikan username dan password yang terdaftar sebagai admin. Kita isikan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya klik login. Dan akan ada muncul pemberitahuan Anda berhasil login sebagai admin. Klik OK. Dan inilah tampilan awal ketika admin pertama kali mengakses halaman website admin. Di mana pada tampilan awal ini terdapat beberapa menu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa menu yang terdapat pada halaman admin di website saya. Yang pertama adalah menu About, di mana ketika admin mengklik menu About, maka akan menuju ke tampilan awal seperti yang saya sedang presentasikan saat ini. Putri adalah nama admin yang sedang mengakses website saya saat ini. Yang kedua adalah menu kategori. Menu kategori ini berisi data-data kategori yang bisa ditambah, dihapus, dan diubah. Selanjutnya, menu produk. Produk ini adalah menu-menu detail produk yang bisa kita ubah juga, kita tambah, dan kita hapus. Selanjutnya, menu customers. Menu customers ini adalah menu-menu untuk mengatur dan mengolah data-data user, di mana di sini kita hanya bisa menghapus user. Dan selanjutnya adalah data laporan. Laporan ini adalah berisi transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh user. Dan yang terakhir adalah keluar. Keluar ini akan menuju ke halaman login yang setelah saya tampilkan pada awal ketika saya ingin masuk ke tampilan halaman admin ini. Dan yang terakhir adalah tampilan nama admin yang sedang mengakses website saya yang berada di pojok kiri atas website. Demikianlah penjelasan dari tampilan halaman admin atau backend dari website saya. Setelah saya menjelaskan tampilan halaman website saya sebelumnya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja website saya baik sebagai user atau front end dan sebagai admin atau back end. Pertama, saya akan menjelaskan cara kerja website saya sebagai user. Seperti yang telah ditampilkan di layar, ini merupakan tampilan awal atau tampilan pertama kali ketika user mengakses website saya. Selanjutnya, ketika user ingin memilih atau membeli produk, user hanya tinggal mengklik salah satu gambar produk, atau jika ingin cepat, user bisa mengklik list kategori dan memilih kategori yang diinginkan. Kemudian, user mengklik salah satu produk, maka akan muncul
kategori produk yang diinginkan. Kemudian, jika user ingin memesan produknya, user bisa saja mengatur jumlah barang yang akan dibeli. Atau jika user ingin memilih produk lagi, user hanya tinggal klik close pada bagian ujung kiri, maka akan kembali ke halaman awalnya lagi. Selanjutnya, jika user telah memilih barang atau produk mana yang tepat untuk dipesan, user hanya tinggal lagi mengklik produk atau barang yang ingin dipesan, klik, kemudian user mengatur jumlah barang yang akan dipesan atau dibeli. Lalu user mengklik button pesan. Nah, selanjutnya akan muncul pemberitahuan Anda harus melakukan login terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. Ini diakibatkan karena user melakukan pemesanan sebelum melakukan login. Jadi, jika user ingin melakukan pemesanan, user harus login terlebih dahulu. Kemudian, klik saja OK. Nah, akan langsung muncul ke halaman login. Di sini user disuruh untuk login melalui username atau password yang telah terdaftar. Klik button login. Inilah tampilan awal website saya ketika user berhasil login. Perbedaannya adalah di sini akan terdapat menu keranjang, di mana menu keranjang ini akan berisikan data-data produk pemesanan yang dilakukan oleh user tetapi belum di check out. Selanjutnya, ketika user ingin membeli produk atau melakukan pemesanan produk, user bisa terlebih dahulu mengklik panduan pemesanan. Klik panduan pemesanan. Ini berfungsi untuk memudahkan user dalam memesan atau melakukan pembayaran melalui website saya. Selanjutnya, kembali ke menu home. Kemudian, ketika user telah memutuskan untuk membeli atau memesan produk, user hanya tinggal mengklik gambar produknya saja. Klik gambar produk, kemudian akan muncul detail produk, dan di sini akan ada pengaturan jumlah barang yang akan dipesan oleh user. Kemudian, user bisa klik button pesan jika sudah yakin ingin memesan produk. Maka, barang tersebut akan masuk ke keranjang. Jika kita ingin melakukan pemesanan lagi atau belanja lagi, kita bisa klik button belanja lagi. Klik produknya lagi, pemesanan, dan klik button pesan. Ini adalah tampilan keranjang yang berisikan list-list produk yang telah dipesan. Kemudian, jika user telah yakin ingin membeli barang-barang ini, maka user hanya tinggal klik check out. Maka akan menuju ke halaman check out. User bisa mengisikan nama, alamat, nomor telepon, tanggal ini secara otomatis tanggal saat ini melakukan pemesanan. Kemudian, klik submit. Maka akan muncul data-data pemesanan atau data-data order yang isinya adalah ada data penerima, nama, alamat telepon, ada data order yang berisikan produk-produk yang telah diorder. Selanjutnya, Anda harus mengirimkan uang yang tertera pada total bayar ke nomor rekening. Ini nomor rekening saya. Setelah melakukan pembayaran, Anda bisa mengonfirmasi melalui nomor telepon atau jika sudah melakukan pembayaran, user juga bisa mengklik selesai. Dengan mengklik selesai, itu artinya user telah berhasil memesan sekaligus membeli produk yang ada di website saya. Dengan mengklik tombol selesai juga, otomatis akan menuju ke halaman awal pemesanan produk. Begitulah penjelasan dari cara kerja website saya sebagai user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan website saya sebagai admin. Pertama-tama, admin bisa mengisikan username atau password yang telah terdaftar sebagai admin.
Setelah terisi, admin bisa klik button login. Maka akan muncul pemberitahuan Anda berhasil login sebagai admin. Klik OK. Adalah tampilan awal website saya ketika login sebagai admin. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari menu-menu yang terdapat di halaman admin seperti menu kategori, produk, customers, dan laporan. Pertama dari menu kategori, saya klik menu kategori. Pada menu kategori ini saya bisa menambah kategori, mengubah kategori, ataupun menghapus kategori. Di sini saya akan mengubah kategori outerwear. Di sini saya akan mengubah outerwear ini menjadi baju gamis. Saya klik simpan. Maka otomatis outerwear tadi telah berganti menjadi baju gamis. Kemudian saya akan menghapusnya. Saya klik delete. Maka baju gamis tadi telah terhapus. Kategori baju gamis telah terhapus. Kemudian saya akan menjelaskan menu selanjutnya, yaitu menu produk. Sama seperti tadi, di menu produk ini admin bisa menambah, menghapus, dan mengubah produk. Setelah menu produk, selanjutnya saya akan menjelaskan menu customers atau pelanggan. Saya klik menu pelanggan. Pada menu pelanggan ini, admin hanya bisa menghapus data pelanggan. Di sini saya akan mencoba menghapus data pelanggan atas nama Apip. Saya hapus. Maka data pelanggan atas nama Habib telah saya hapus. Saya hapus kembali data customers atau data pelanggan atas nama calon_istri. Saya hapus. Otomatis nama data customer atas nama calon_istri sudah terhapus. Kemudian di sini ada menu laporan. Di sini ada data-data dari orderan para user. Kemudian ke menu selanjutnya, yaitu menu laporan. Pada menu laporan ini berisi data-data di mana user telah melakukan pemesanan barang atau produk. Dan yang terakhir adalah menu keluar. Ketika admin mengklik menu keluar, maka akan menuju form login saat pertama kali akan mengakses halaman admin atau halaman user. Demikianlah penjelasan dari cara kerja website saya, baik sebagai user atau front end dan sebagai admin atau back end. Selanjutnya, saya akan menjelaskan source code program dari website saya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, website saya ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai customer atau sebagai user, dan yang kedua sebagai admin. Untuk pertama, saya akan menjelaskan source code program saya sebagai user atau sebagai customer. Pada source code program saya sebagai user atau sebagai customer, terdiri dari beberapa source code pendukung. Yang pertama adalah cara_pesan.php, detail.php, home.php, index.php, cut.php, keranjang.php, konfirmasi.php, konfirmasi_terima.php, pembelian selesai.php, pencarian.php, proses_checkout.php, tambah_keranjang.php. Pertama saya akan menjelaskan shortcut dari cara_pesan.php. Saya klik kanan, kemudian saya klik edit with notepad++. Inilah source code program yang digunakan oleh cara_pesan.php. Ini digunakan untuk tampilan panduan pembayaran pada website saya. Yang pertama adalah PHP ini. PHP ini, fungsi PHP digunakan untuk menampilkan nama user yang sedang mengakses website saya. Nantinya nama itu akan muncul di bagian ujung kiri atas website saya. Setelah itu, head ini berfungsi untuk mengatur tampilan pada website saya. Navbar ini berfungsi untuk header, di mana navbar top ini berfungsi untuk icon search atau pencarian di website saya. Selanjutnya style background glip home ini berfungsi untuk icon-icon menu yang ada di atas website saya atau di bagian header. Ini menu PHP-nya, queue, check MySQL, select kali from, keranjang, where ID pembeli,
session ID pembeli ini untuk mengambil data di database di mana ID pembelinya sesuai ID pembeli apa yang user klik. QCheckOut ini untuk mengambil data dari database juga. Checkout ini untuk menampilkan data-data yang telah diambil tadi. Kemudian ini masih tentang untuk memunculkan icon. Ini untuk memunculkan icon juga. Ahref ini digunakan untuk jika kita mengklik icon itu maka akan muncul di bagian index.php pesan sama dengan sudah konfirmasi. Ini adalah halaman yang akan muncul jika kita mengklik icon-icon ini. Ini halamannya di bagian Ahref. Kemudian ini sama seperti penjelasan di atas. Jika pembelian selesai maka akan muncul pembelian underscore selesai. Jika tidak konfirmasi maka akan muncul tampilan konfirmasi.php. Ini adalah tampilan body. Tampilan body ini dimana akan berisi panduan-panduan pembayaran karena ini adalah shortcut cara underscore.php. Dan yang terakhir ini footer. Ini footer ini untuk tampilan footer. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari detail.php. Jadi Bitnode++. Sama seperti cara underscore pesan.php, ini yang paling atas ini adalah fungsi PHP, digunakan untuk mengambil produk select kali from produk di mana ID produk ini untuk mengambil data produk yang ada di database. Kemudian if session username ini untuk menampilkan nama user yang sedang mengakses website saya yang nantinya akan tampil di ujung kiri atas website saya. Ini untuk tampilan, ini untuk tampilan juga. Ini untuk tampilan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ini untuk icon dan untuk tampilan juga. Ini untuk mengambil data dari database. Ini untuk proses checkout dan ini $tanggal sama dengan data DME ini untuk menampilkan tanggal saat ini sedang mengakses. Kemudian ini label style ini untuk karena ini detail. Ini untuk isi dari data.php-nya. Ini untuk menampilkan tampilan keranjang.php. Ini untuk tampilan. Dan yang terakhir ini adalah bagian footer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian home. Home.php ini adalah tampilan awal ketika user mengakses website saya, inilah yang akan tampil. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bagian ini digunakan untuk menampilkan nama user yang mengakses website saya. Kemudian if pesan underscore blog ini digunakan untuk menampilkan pesan-pesan pemberitahuan ketika sedang mengakses website saya. Contohnya, jika Anda sudah membeli produk tetapi Anda belum membayar, maka akan muncul pemberitahuan Anda tidak dapat membeli dikarenakan Anda belum membayar atau belum dikonfirmasi oleh admin. Namun juga ada pemberitahuan pesan, terima kasih telah melakukan konfirmasi. Anda dapat melakukan pembelian lagi setelah menerima permintaan konfirmasi Anda dikonfirmasi oleh admin. Ini adalah pesan-pesan yang akan muncul ketika sedang mengakses website saya. Ini untuk tampilan, CSS, JS, itu untuk tampilan. Ini seperti tampilan-tampilan sebelumnya. Ini untuk header semua untuk tampilan sebelumnya. Karena di setiap source code saya mau copy pastekan headernya aja, jadi headernya ini selalu sama source code-nya. Yang beda hanyalah isinya saja. Di sini isinya ini image src ini untuk menampilkan gambar produk. Ini untuk PHP echo produk judul ini untuk mengambil judul produk atau nama produk yang tersimpan di database.
Ini untuk harga produk, ini untuk mengambil data harga produk yang tersimpan di database. Kemudian ini footer. Ini data-data yang digunakan untuk menampilkan footer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan index.php. Isi dari source code index.php ini hampir sama dengan home.php, tapi ini digunakan jika user mengklik produk itu per kategori produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cat.php ini untuk mengatur kategori produk. Ini isinya hanyalah ini, di mana include mengambil data di config.php, cat, $cat, di mana select kali from kategori, ini untuk mengambil data kategori yang ada di database, ini untuk menampilkan data kategori tersebut. Kemudian jika telah mengklik kategori, maka akan muncul home.php pack detailnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keranjang.php. Keranjang.php ini berfungsi untuk menampilkan barang-barang yang telah dipesan oleh user tetapi belum di check out. Di mana di sini mengambil data yang ada di config.php. Selanjutnya, di sini pemberitahuan bahwa ID underscore pembeli sama dengan ID pembeli. Kemudian mengambil data yang ada di database, data keranjang yang ada di database, di mana ID pembelinya itu sesuai dengan user yang telah memesan. If aksi hapus ini berfungsi untuk menghapus data pemesanan. Dan yang di bawahnya ini sama seperti source code sebelumnya untuk header, footer. Selanjutnya saya akan menjelaskan shortcut konfirmasi.php. Di sini konfirmasi ini ada data penerima, ada namanya, ada alamat, telepon, dan ini akan terisi otomatis ketika kita mengisi data checkout sebelumnya. Setelah itu, konfirmasi terima, pembelian selesai, isi shortcode-nya hampir sama dengan konfirmasi. Pencarian, selanjutnya proses underscore checkout.php. Di sini ada include config.php, ini untuk mengambil data yang ada di config.php, session start, ID pembeli ini sebagai inisialisasi, kemudian MySQL underscore query insert into, ini untuk masukkan data checkout ke database. Kemudian header location ini untuk kembali ke cara underscore pesan.php, tampilan cara underscore pesan. Selanjutnya, dan yang terakhir saya akan menjelaskan shortcode tambah underscore keranjang.php, di mana ini full berisi menu PHP. Di sini berfungsi untuk menambahkan data-data keranjang pemesanan. Contohnya, ID pembeli ini untuk inisialisasi, kemudian select kali from ini untuk mengambil data checkout berdasarkan ID pembeli, ini untuk menampilkan data yang telah diambil. Kemudian jika data itu sama dengan 0, maka akan menampilkan ID produk. Kemudian select kali from keranjang ini untuk mengambil data keranjang berdasarkan ID produk, mengambil produk berdasarkan ID produk. Dan ini mengupdate produk. Jika kita membeli satu produk, maka stoknya akan berkurang, dan ini fungsi untuk mengatur sisa stok tersebut. Jadi jika kita membeli satu produk tersebut sisa stoknya akan otomatis berkurang. Update produk set stock. Kemudian ini untuk mengambil data keranjang berdasarkan ID produk. Ini untuk mengupdate keranjang. Mengubah jika kita mengambil barangnya, maka otomatis barangnya itu akan berkurang. Bisa juga barang itu akan habis. Insert ini untuk menambahkan data keranjangnya. Demikianlah penjelasan shortcode program saya sebagai user atau sebagai customers.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan source code program saya sebagai admin. Di mana di admin ini ada buku.php, customer.php, detail_pembelian.php, di mana pada source code program saya sebagai admin ada beberapa macam source code PHP. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu buku.php. Di mana di buku.php yang pertama ini adalah untuk tampilan, include config.php ini untuk mengambil data yang ada di config.php. Ini MySQL query select kali from produk ini untuk mengambil data produk yang ada di database. Ini untuk mengatur tampilan. Raw div class raw ini untuk mengatur tampilan. Tabel class ini untuk mengatur tampilan pada tabel. THStyle ini untuk mengatur tampilan-tampilan tabel. Sedangkan TDStyle ini untuk mengisi tabelnya berdasarkan data yang ada di database. Data $data judul ini berarti data yang ada di database dengan nama judul. Kemudian href_index.php ini jika kita mengklik ikon edit ini, maka akan menuju ke halaman index.php page edit buku ini. Begitu juga dengan glipicon trust ini untuk menghapus. Jika kita mengklik ikon ini, maka akan menuju tampilan hapus_book.php. Perlu Anda ketahui, untuk buku, untuk customer itu sama source code programnya. Kemudian saya akan menjelaskan di source code program edit buku.php, di mana pada edit ini yang pertama ini sama seperti sebelumnya untuk mengambil data di config.php. Ini juga sama untuk mengambil data produk berdasarkan ID produknya. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan form mengeditnya, form nama produk, form bahan, form tinggi. Ini PHP Echo ini untuk mengambil datanya, mengambil data judul, mengambil data bahan yang ada di database. Sama seperti yang lain, selanjutnya saya akan menjelaskan shortcode hapus_book.php, di mana pada shortcode ini hanya singkat, yaitu delete. Ini untuk menghapus, ini fungsi database atau fungsi SQL untuk menghapus suatu data atau suatu produk. Terakhir, di outpack.php. Ini untuk keluar. Jadi, kalau kita mengklik tombol keluar, maka otomatis dia ke login.php atau tampilan halaman form login. Begitulah penjelasan dari source code program website saya sebagai admin.